itu semuanya harus bisa masak rendang. Konon katanya Pak, cerita legenda dulu itu adalah tapak seorang raja Pak. Anugerah Pesona Indonesia adalah sebuah kegiatan yang memiliki dampak positif untuk perkembangan pariwisata di seluruh daerah di Indonesia. Ya, baik. Ya. Terima kasih Pak Ahmadin sudah kembali bergabung. Belum. Masih proses sepertinya. Baik. Nah, Masih looping terima kasih kayaknya Pak sinyalnya. Ahmadin. Sudah bisa dengar suara saya, Pak? Pak Ahmadin? Iya, bisa. Baik. Tapi kalau suara Mbak Leninya terpantau, suara Mbak Iya. Leninya. Aja kalau gitu, Pak. Baik. Apa yang bisa saya bantu? Baik Pak Ahmadin, tadi ada saya jawab. tadi ada pertanyaan yang belum sempat kami dengar jawabannya dari salah satu yang menonton live hari ini, yaitu Mbak Fitri. Mbak Fitri ingin tahu ada berapa jenis ragam baju daerah yang diikutkan dalam pawai Midang Morgesiwe ini. Oke. Bisa mendengar suara saya, Pak? Bisa, jelas. Jadi? Sekarang jelas, Pak. Oke. Jadi untuk arak-arakan midang ini, itu yang pasti ada pakaian adat untuk pengantin inti. Ya. Bagi itu mempelai pria maupun mempelai perempuannya. Jadi untuk pengantin inti. Kemudian juga ada untuk pendamping atau misalnya itu pukal. Oh, iya. Pukal itu perempuan dan juga laki-laki dua. Jadi sudah 4 pasang. Kemudian ada pakaian adat untuk pengantin dalam urusan adat. Jadi pengantin pada saat mula, pengantin pada saat manju kawin, kemudian pengantin pada saat gurda, dan juga pengantin pada saat ngunjal barang. Jadi ada urut-urutannya. Dan itu pada saat malam mula itu juga ada 7 macam baju pengantinnya. Wow. Jadi kalau kita urutkan di sekitar 14 atau 15 macam baju pengantin. Ditambah dengan baju adat dari masing-masing RT, kemudian lurah dan mendampingi. Itu yang intinya. Nantinya bisa berkembang juga bisa. Kalau ada pakaian nasional tadi yang disarankan, bisa kita selipkan di situ untuk menambah variasi. Ya. Dan juga sebagai tambahan, masalah jarak, Pak ya, jarak tempuh ya. Itu sudah menjadi rutin, itu dari masing-masing kelurahan, itu bergerak sepanjang sungai, pinggir sungai, melewati pendopo kabupatenan, di panggung kehormatan ada Pak Bupati yang menyambut, biasanya, dengan para petinggi lain. Seperti Pak Anton, di pendopoan Pak Anton, bersama Bupati, ikut menyambut kan. Baik. Itu juga kita. Itu total jaraknya mungkin bisa sampai sekitar 5 km Wow. berputar-putar. 5 km. Lumayan. Ya. Baik, Bapak. Karena Itu menyeberang sungai pasti itu, Pak, menarik sekali dengan sungai, banyaknya penonton, Pak ya. luar biasa, Pak. Bisa sampai ribuan masyarakat yang menonton. Karena dari luar daerah, dari perantauan, Mudik. dari Pulau Jawa juga semuanya pulang untuk melihat Midang Morgesiwe itu. Wow. Semarak ya. Itu dong, ya. Iya. Baik, Pak Ahmadin, selain Midang Morgesiwe ini, apakah ada potensi atau destinasi lain di Oki yang wajib kami kunjungi jika kami ke sana, Pak? Boleh diceritakan, Pak? Mungkin objek alam atau pariwisata lainnya, silakan. Oke, terima kasih Mas Edi, Mbak Leni. Mungkin Pak Anton juga sudah tahu beberapa objek yang ada di Kabupaten Oki, khususnya di Kayagung. Ya. Pak Anton. Jadi Oki ini, Mas Edi, terkenal dengan wisata budaya. Ya, karena di situ ada Midang Morgesiwe, kemudian ada tarian Punguton. Tarian Punguton itu merupakan tarian sambut tertua. Tertua di Sumatera Selatan. Jadi itu untuk wisata budaya. Kemudian ada wisata religi. Religi itu yaitu makam-makam kuno. Jadi
kita memiliki beberapa kuno yang dari zaman dahulu kala, dari zaman raja-raja itu ada di Kota Kaya Agung. Juga di beberapa kecamatan seperti makam Putri Bu Handa, Ratu Jimat, Pangeran-pangeran, Pangeran Rejet. Juga ada objek wisata yang melegenda yaitu Bukit Batu di Makan Lampam yang merupakan ada makam si Pahit Lidah di situ yang sudah ada filmnya di zaman dahulu. Itu di Bukit Batu. Kemudian kalau untuk wisata alam kita ada Teluk Gelam. Teluk Gelam ini pada masa lalu atau dari tahun 2004 itu pernah menjadi tuan rumah PON. Kemudian 2011 jadi tuan rumah Jamboree Nasional Pramuka. Jadi sudah dikenal nasional. Walaupun sekarang mungkin agak dilupakan karena pengelolaannya sekarang kita masih mencari investor yang bisa kembali mengelola Teluk Gelam seperti dahulu lagi. Itu salah satunya. Dan ada beberapa objek lain yang harus kita kunjungi kalau ke Kabupaten Oki, seperti kita memiliki Lebak Toko yang begitu luas. Kemudian ada objek wisata rumah adat 100 tiang di Sugiwaras. Itu tidak jauh dari Kota Kaya Agung. Juga ada pantai Menjangan itu. Menjangan itu di Kota Timur. Itu ada pantai di Kecamatan Sungai Menang. Itu harus kita lebih eksploitasi nantinya. Bersama Bang Sumsel juga mungkin bisa membantu. Ya Pak Anton. Jadi investor untuk Teluk Gelamnya. Iya. Mas Edi, ada objek lain yang sudah terkenal, tapi pengelolanya itu sekarang ini masih di provinsi, yaitu Pulau Maspari. Pulau Maspari. Oh, apa semacam pulau? Itu di Selat Bangka. Oh, begitu ya, Pak. Pulau Maspari di Selat Bangka itu memang jarak itu jauh. Kalau dari kita itu bisa makan waktu sekitar 7 jam dari Kota Kayu Agung. 7 jam dari Kayu Agung. Karena menggunakan jalan darat dan juga nanti speedboat. Oh. Tapi semakin sulit dicapai, biasanya semakin indah, Pak, biasanya. Aku penasaran. Penasaran. Bang. Saya juga lupa, itu ada Desa Bangsal namanya, Pak. Desa Bangsal. Kecamatan Bangsal. Itu yang penghasil gula puan itu. Jadi penghasil makanan tradisional itu ada di sana ya, gula puan. Ya, nanti kita bahas pada saatnya. Ya, nanti kita bahas di travel talk lainnya. Ya. Pokoknya Gitu. Banyak banget. Ya. Luar biasa, oke. Pak, dengan banyaknya potensi wisata tersebut, Pak Ahmadin, apakah dalam masa pandemi ini ada kendala untuk mengelolanya? Dan setelah pandemi berakhir ini, bagaimana harapan Dinas Pariwisata untuk kembali mengangkat pariwisata di Oki? Ya, sangat benar itu Mas Edi, Mbak Leni, dan juga Pak Anton. Jadi kendala kita pada masa pandemi ini, yang pasti dari awal tahun 2020, itu kita mengalami krisis mungkin ya, krisis dari segala sektor. Karena pandemi. Yang pertama dari segi kesehatan kita kan jadi tidak bisa keluar, tidak bisa berpergian, tidak bisa traveling, dan juga dari pemerintah sendiri itu mungkin anggaran untuk dunia pariwisata itu jadi belum difokuskan. Jadi kita lebih fokus ke masalah COVID kemarin di kesehatan. Betul. Dan juga di jadi untuk kendalanya jelas ada. Mudah-mudahan nanti setelah pandemi berakhir di tahun 2023 kita telah merencanakan untuk kembali menggerakkan semua potensi wisata di Oki ini. Pertama festival budaya yang sama Sunda seperti Midang Mergesiwe, kemudian atraksi budaya lainnya yaitu festival karnaval budaya, pesta rakyat yang biasanya tiap tahun diselenggarakan selama pandemi kita tunda. Depan insya Allah 2023 semua akan kembali normal dan pasar akan lebih mudah lagi. Begitu. Baik.
Semoga upaya dan harapan dari pihak Dinas Pariwisata ini nanti bisa terwujud, Pak ya. Amin, amin. Baik, kalian ada pertanyaan? Silakan kalian. Ya Pak Ilyas, ini kan pandemi sudah mulai naik nih. Apakah sudah ada grafik kenaikan kunjung atau turis ke Turki, atau masih stagnan seperti tahun sebelumnya, Pak? Oke, saya ulang Mbak ini ya. Mungkin tadi karena kurang jelas. Apakah sudah ada peningkatan kunjungan ya? Kunjungan wisatawan di beberapa objek kembali oke semenjak tahun 2022 ini. Jadi dapat saya sampaikan, memang secara aturan dari begitu itu kita masih dibatasi untuk kunjungan ke objek wisata. Namun dari masyarakat sendiri sudah mulai terlihat geliatnya saya lihat di beberapa objek sudah mulai ramai. Seperti di kegiatan festival mungkin kegiatan tarian, kemudian kegiatan-kegiatan di desa wisata itu sudah mulai ada pengunjung. Dan dengan regulasi nantinya, mungkin pandemi beralih menjadi endemi di tahun 2020 nanti semuanya akan kembali normal dan saya yakin dan optimis karena di pertengahan tahun ini sudah mulai terlihat wisata di Kabupaten Oki, khususnya di Kota Kaya Agung. Karena dari Palembang ya di akhir pekan sudah ada masyarakat atau warga Palembang yang berkunjung ke Kota Kaya Agung. Syukurlah ya, berarti Pak dampak positif. Penyebaran COVID. Baik. Selanjutnya ini ke Pak Anton. Pak Anton, maaf. Baik. Menurut Pak Anton selaku ya Pak Edi. Anton ini bagaimana, apa harapan Pak Anton kepada Dinas Pariwisata dan pemerintah setempat? Apa yang bisa Pak Anton sampaikan dalam forum ini? Baik, terima kasih Mas Edi. Harapan kami kepada teman-teman kami, sahabat kami Dinas Pariwisata, untuk terus semangat mengembangkan semua potensi ekosistem pariwisata di Kabupaten Oki, khususnya di Kota Kayu Agung. Bagaimana kita mengajak semua stakeholder, pemangku kepentingan di seluruh wilayah Kabupaten Oki ini menjadikan pariwisata Oki ini yang banyak sekali, baik yang fisik maupun fisik bisa kita kembangkan bersama, dan kami secara bisnis bisa itu menjadi potensi ekonomi transaksi digital, dan kita wilayah yang strategis ini dilewati jalan tol, bagaimana kita mengajak semua wisatawan kita domestik maupun luar negeri yang bisa hadir ke wilayah kita di Kota Kaya Agung ini. Kita punya kuliner yang luar biasa enak, ada pemandangan-pemandangan di kota, ada transaksi, ada budaya. Nah, harapan kami dengan API Award ini bisa kita sama-sama mensinergikan, meluaskan bahwa masih banyak hal penting harus kita bisa kembangkan bersama. Dan harapan kami juga teman-teman di API Award atau Ayo Jalan-Jalan terus semangat bersama, ajak kami juga untuk mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya milenial bahwa proses itu bukan yang kuno. Pariwisata itu adalah suatu hal yang menarik dan dia sangat kreatif. Dan dia merupakan salah satu sumber ekosistem yang bisa dikembangkan bersama. Saya yakin dan percaya dengan teman-teman pariwisata dipimpin oleh Pak Ahmadi Ilyas, ini bisa kita sama-sama sinergikan dengan semua kegiatan seperti PT Mouth to Bubble ini. Itu harapan saya. Terima kasih Pak Asedi dan Nadia Witi. Baik. Luar biasa. Jadi sambutan baik dari pihak Pak Anton ini salah satu support system yang bagus kali ini ya untuk peningkatan pariwisata di Oki. Nah, untuk Pak Ahmadin, apakah ada pesan-pesan Pak untuk calon wisatawan yang mau hadir, mau menikmati, mau berkunjung ke Oki? Terima kasih Mas Edi, Mbak Leni.
Seperti halnya juga yang disampaikan oleh Pak Anton, itu sejalan dengan yang akan saya sampaikan sebenarnya. Jadi pesan dan kesan saya kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Selatan, kemudian masyarakat Indonesia pada umumnya, yang ingin berkunjung ke Kabupaten Oki, khususnya ke Kota Kyai Agung, marilah kita sama-sama ke Kabupaten Oki, ke Kota Kyai Agung. Di sini banyak hal yang luar biasa, terutama ada istiadat budaya yang menarik untuk dilihat dan juga untuk dibahas ke depannya. Di sini ada Midang Borgesiwe yang sudah melegenda, ada beberapa tarian, kemudian ada beberapa objek wisata, baik itu alam maupun buatan yang ada di Kabupaten Oki. Walau bagaimanapun juga, Kabupaten Oki ini merupakan kabupaten yang sangat tua, yang sangat lama, yang memiliki banyak histori di masyarakat dan juga di kaum Mas Lampau. Kita Oki merupakan kabupaten yang sangat luas, terluas di Pulau Sumatera, terluas ke-10 di seluruh Indonesia kabupaten. Jadi masih banyak potensi wisata yang kita gali ke depannya. Jadi saya kita sama-sama Kabupaten Oki menyaksikan atraksi budaya maupun di Kabupaten Oki. Kemudian dapat saya sampaikan oleh Mas Budi, ke depan ini Midang Borgesiwe ini insya Allah akan kita buat semacam penghargaan. Jadi ada lombanya. Oh iya. Ini hanya berupa atraksi, berupa rutin untuk masyarakat luas, tontonan. Nanti akan kita adakan lombanya. Jadi nanti ada penilaian untuk tim terbaik dan juga yang terbaik ke depannya. Insya Allah tahun depan juga kita akan ada penilaian untuk bersemangat. Jadi kepada masyarakat, kepada kawan tahun depan, marilah kita berkunjung ramai-ramai ke Kota Kyai Agung dan Kabupaten Oki untuk menyaksikan baik itu Midang maupun objek-objek wisata yang lainnya. Mungkin itu, terima kasih Mas Ibu. Baik, terima kasih Bapak, luar biasa. Kali ini Pak Anton, tidak terasa kita sudah hampir 1 jam berbincang-bincang dalam travel talk kita sore hari ini. Nah, sebelum kita akhiri ini, kita pilih-pilih dulu siapa yang beruntung mendapatkan giveaway pada siang hari ini. Yang pertama tadi yang bertanya ada Fitri, Pak. Fitri yang bertanya tentang berapa banyak jenis baju adat yang ditampilkan dalam Midang Borgesiwe. Kemudian yang berikutnya ini ada Dewi yang bertestimoni bahwa kalau ada acara ini jalanan ramai sampai macet total. Seru sekali katanya begitu. Lalu ada Adiola Asyera yang mengatakan bahwa wah Midang sangat seru dan semoga menang dalam AP Award. Baik, ada 3 Pak ini yang berkontribusi yang bisa saya baca. Dipilih dulu Pak Anton, pilih yang mana kira-kira Pak Anton dulu? Kayaknya yang nomor 2 bagus deh, keren dia pertanyaannya dan kasih testimoninya luar biasa. Yang testimoni tadi ya, baik. Nanti akan kami catat. Kemudian yang kedua, Pak Ahmadin, pilih yang mana Pak? Kalau saya itu 3-3-nya bagus komentarnya. Namun yang ketiga itu yang adalah dari Asyera itu mungkin karena saya lihat sini kayaknya spontan dari lubuk hati dalam. Iya. Itu bolehlah itu. Baik Pak, nanti kami catat bahwa ini adalah yang mendukung ya Pak. Saya catat dulu nih namanya. Yang mendukung supaya Midang Borgesiwe menang ya di API 2002. Ya. Baik, kali ini kita akhiri travel talk kita dengan pantun. Pak Anton dan Pak Ahmadi juga mungkin sudah menyiapkan pantun ya Kak. Baik, kali ini silakan duluan. Oh iya Bapak dan kalian ini jangan lupa ya kita satu larik atau satu baris harus sama-sama kita kompak
bilang yang pertama kita bilang cakep. Baris kedua kita bilang mantap. Baris ketiga kita bilang asik. Dan baris keempat kita sama-sama bilang iya, begitu ya. Baik, silakan kalian nih. Oke, saya mulai pertama yaitu jangan ke lok semua. Cakep. Pasti Cakep. mewah. Asik. Mantap. 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 Pot terus midang mogesiwe. Asik. 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 Atau juara PON 2022. Iya. Amin, amin, amin. Semoga juara. Baik, berikutnya silakan Pak Anton. Amin. Anton dengan pantunnya. Oh, pantun saya ya? Iya, Aduh. Pak. Saya izin ya. Saya jawab nih. Sungguh indah si bunga anyelir. Cakep. Cakep. Cantik warnanya, harum baunya. Mantap. Mantap. Ada tradisi budaya unik dari Kogan Komering Ilir. Asik. 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 Midang Murgesiwe kami menyebutnya. Iya. Iya. Baik. Bagus Pak, pantunnya luar biasa. Berikutnya silakan Pak Ahmadin. Oke. Pergi ke restoran makan sushi. Cakep. 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 Jangan lupa minum kopi. Mantap. Midang Morgesiwe masuk nominasi. Asik. Asik. Ayo dukung agar menang di ajang API Iya. Award. Iya. Oke. Pak Dina Baik, ya. terakhir nih. Terakhir saya ya Pak. Iya. Memang lucu si kucing Anggora. Cakep. Suka berlari ke arah cahaya. Mantap. Mantap. Midang Borgesiwe memang juara. Asik. Asik. Lestarikan budaya sambil bergaya. Iya. Baik, terima kasih Pak Anton, terima kasih Pak Ahmadin, terima kasih juga Kak Leni, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan Travel Talk pada sore hari ini. Teman-teman yang beruntung untuk dapat giveaway nanti akan kami hubungi melalui DM. Sampai jumpa kembali di API Travel Talk berikutnya. Sehat-sehat selalu Pak Anton, Pak Ahmadin, Kak Leni. Terima kasih. Salam. Sampai jumpa. Sampai ketemu di Lok Sumawe nanti, Pak. Sampai ketemu di Banda Aceh. Iya. Amin. Baik.